Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri, BP 2111131011 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana terjadinya plasmolisis, deplasmolisis, dan juga gerak pada sel tumbuhan. Yang pertama yaitu plasmolisis adalah peristiwa terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena sel berada dalam larutan hipertonik. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, plasmolisis terjadi ketika air di dalam sel itu keluar, dan sel akan mengkerut. Kemudian, kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis, yaitu tekanan terus berkurang sampai di titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel yang menyebabkan adanya jarak antar dinding sel dan membran. Pada gambar di bawah ini, kita lihat bahwa ini adalah gambar sebelum plasmolisis dan ini merupakan gambar setelah plasmolisis. Ini merupakan gambar setelah plasmolisis, di mana kita lihat adanya jarak antara dinding sel dan membran. Kemudian yang kedua yaitu deplasmolisis, di mana deplasmolisis ini adalah apabila suatu sel dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma akan mengembang. Jadi dapat juga kita ketahui bahwa deplasmolisis adalah menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Nah, membran plasma ini akan mengembang sehingga akan melekat kembali pada dinding-dinding sel. Kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana air akan masuk ke dalam sel, sehingga sel ini akan membengkak karena terlalu banyak menyerap air. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar sebelum terjadinya deplasmolisis, dan ini adalah gambar setelah terjadinya deplasmolisis. Jadi dapat kita ketahui, deplasmolisis ini bisa juga dikatakan dengan kebalikan dari plasmolisis tadi. Kemudian ada pergerakan sel. Pergerakan sel adalah satu ciri dari sel hidup, di mana gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Ada dua macam pergerakan sel, yaitu yang pertama, gerak sirkulasi, di mana gerak sirkulasi ini adalah arah gerakan lebih dari satu arah atau gerakan seakan-akan tidak menentu. Nah, gerakan ini dapat kita lihat pada sel yang memiliki vakuola yang kecil. Contohnya pada filamen tangkai anter roe discolor. Ini merupakan contoh dari gerak secara sirkulasi, di mana kita lihat di sini pergerakannya tidak menentu. Kemudian yang kedua adalah gerak rotasi, di mana gerakan sitoplasma ini melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel-sel yang memiliki vakuola besar, dan ketika berlangsung kadang-kadang nukleus dan plastisida dapat terpengaruh sehingga mengikuti gerakan tersebut. Contohnya yaitu pada kloroplas pada daun Hydrilla verticulata. Kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana gerakannya itu teratur atau berotasi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai proses terjadinya plasmolisis, deplasmolisis, dan gerakan pada sel tumbuhan.